Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi Purnawati dari Prodi PGSD 2019C. Nomor induk saya 11191901006 dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Nah, kita akan belajar apa sih strategi pembelajaran itu. Dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah definisi strategi pembelajaran menurut Pak Lahri. Yang pertama ada Hilda Tabak. Strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Yang kedua ada Suparman. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditemukan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, metode demonstrasi, yaitu merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran yang dijelaskan. Yang ketiga, strategi pembelajaran metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Yang keempat, metode simulasi. Metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Yang selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi inquiry atau SPI. Strategi inquiry atau SPI, strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencapai dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara siswa dan guru untuk proses berpikir ini. Strategi ekspositori atau SPE. Sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Kemudian yang keempat ada strategi kooperasi atau DSS. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, kuat, dan gender. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir atau STPKB. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir siswa. Materi yang disajikan dapat berupa bimbingan. Siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Yang selanjutnya ada tips menjalankan strategi pembelajaran yang benar. Yang pertama, mendorong komunikasi kelompok. Pendidik atau guru dapat meminta para siswa untuk dapat terbuka dan jujur mengenai tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, para guru dapat memberikan solusi terbaik demi terwujudnya aktivitas belajar mengajar yang nyaman. Yang kedua, cari tahu teknik belajar yang tepat. Guru diharuskan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para siswa
untuk memanfaatkan waktu belajar. Nomor 3, menciptakan suasana yang bebas gangguan. Suasana yang nyaman dalam arti mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang nyaman dan bebas gangguan. Yang keempat, fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Strategi pembelajaran yang cerdas dapat mencakup memanfaatkan website pencarian dan melakukan kegiatan berbasis penyelesaian masalah dalam waktu belajar siswa. Yang kelima, pemicu motivasi belajar. Para guru juga dapat memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan begitu, akan memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang keenam, berbagi pendapat. Memiliki minat pada apa yang diinginkan diketahui dan bagaimana mereka memahami suatu masalah atau tantangan merupakan hal yang sangat berharga dan suatu bentuk apresiasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang strategi pembelajaran.